Halo guys, selamat datang di channel Mau Apa Aja. Di sini saya mau sharing kepada teman-teman terkait dengan adanya updatean pada HP Realme dari sistem operasi ColorOS 6.0 berbasis Android 9 menuju updatean sistem operasi Realme UI versi 1.0 berbasis Android 10. Kira-kira apa aja sih perbedaan dan kelebihannya? Yuk, kita simak terus video ini. Yang pertama yaitu dari segi tampilan interface-nya. Mulai dari tombol back, home, dan app list-nya itu terlihat lebih minimalis, sehingga tampilan disajikan itu terlihat lebih elegan, enak dipandang, dan juga lebih kekinian. Begitupun juga dengan icon bar-nya. Lalu, di sini ada fitur tambahan yaitu fitur screencast, di mana dengan adanya fitur screencast ini, teman-teman dapat menampilkan layar HP teman-teman ke TV. Yang kedua yaitu adanya fitur double tap pada menu home screen and lock screen, yaitu dengan adanya fitur double tap ini memudahkan kita tanpa perlu mengunci HP dengan tombol power. Jadi cukup double tap layarnya, nanti HP-nya akan kekunci seperti ini. Keunggulan yang ketiga yaitu makin banyaknya ketersediaan wallpaper yang dapat kita pilih. Nah, ini sebagai contohnya. Dan wallpaper-wallpapernya itu termasuknya bagus-bagus. Jadi dengan banyaknya wallpaper ini menjadi keunggulan dari Realme UI ini. Karena semakin banyaknya variasi, ya semakin banyak pilihan yang dapat kita tentukan untuk dijadikan wallpaper utama kita di layar HP. Keunggulan yang keempat yaitu kita dapat mengatur bentuk dari icon. Kita pilih home screen and lock screen magazine, lalu kita klik set icon style. Nah, di sini kita bisa pilih bentuk icon yang kita inginkan. Kalau default itu identik berbentuk lingkaran, karena Android 10 kan dinamakan Oreo. Jadi defaultnya itu layaknya bentuk Oreo, bentuk dari aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau Pebble bentuknya seperti ini. Lalu kita juga bisa custom mau bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Nah, terus foregroundnya juga bisa kita atur. Mau bentuk icon yang di dalamnya. Misalkan huruf F, icon Instagramnya coba teman-teman bisa lihat. Ini kan mengatur kecil besarnya ya. Nah, kalau icon ini bentuk kotaknya. Nah, bentuk dimensi luarnya. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya lebih sukanya bentuk material style. Jadi untuk ukurannya udah tetap segitu. Lalu untuk bentuknya sendiri itu menyesuaikan. Kalau misalkan bentuk setting ya berbentuk gear. Kalau misalkan kamera bentuknya kamera. Kalau misalkan Twitter dengan icon khasnya yaitu dengan icon burung. Bukan monoton bentuknya kotak semua aplikasinya atau bentuknya lingkaran semua. Jadi menyesuaikan. Dan jadinya aplikasi di HP saya seperti ini. Dan hal ini tentunya menjadi keunggulan dari Realme UI karena dengan kita dapat men-setting icon sesuai keinginan kita, tentu hal ini dapat memanjakan mata kita dan membuat kita makin nyaman untuk menatap HP kita. Keunggulan yang kelima yaitu ketika kita ingin screen recording atau rekam layar, kita dapat mengatur sound-nya. Bisa mengatur dengan menggunakan sistem sound atau menggunakan microphone sound. Kalau Realme UI yang sekarang itu ada fitur baru yaitu sistem sound. Kalau di ColorOS 6 atau sistem operasi sebelumnya itu hanya kita dapat merekam dengan menggunakan microphone sound aja. Nah, keunggulan dari sistem sound ini dengan adanya fitur baru ini yaitu kita dapat merekam suara dengan jernih, sama seperti kualitas suara ketika kita melakukan aktivitas tersebut. Misalkan kita ingin main game, terus gamenya kita rekam. Nah, kualitasnya itu sama gitu. Kualitasnya sama seperti kita lagi main game itu.
Misalnya saya persentasein 100, ya hasil rekamannya 100 kualitas jernihnya gitu. Nah beda dengan mikrofon sound. Kalau mikrofon sound karena ada suara internal, terus di mikrofon dikasih mikrofon itu ya mikrofon yang ada di HP-nya juga ya. Jadi kayak 2 kali kerja gitu, ada sistem sound, terus ada mikrofon. Di HP itu kan ada mikrofonnya. Nah mikrofon ini berfungsi untuk ngerekam suara dari suara internalnya itu. Ya jadi ya nggak maksimal. Kualitas suaranya itu agak noise gitu, agak burik, bisa ya sekitar 25-50% kualitas suaranya, nggak sejernih yang menggunakan sistem sound yang emang yang direkam itu ya suara sound dari internalnya itu sendiri. Karena ya kalau suara mikrofon kan, mikrofon itu kan fungsinya banyak. Kayak misalkan sebagai contoh saya nih lagi ngerekam layar, ini kan saya lagi bicara. Nah ini memang harus menggunakan mikrofon sound, karena mikrofon sound kan gunanya untuk fungsinya itu sebenarnya salah satu utamanya untuk kita bicara. Nah suara kita nanti masuk. Nah kalau sistem sound itu nggak bisa, karena dia hanya merekam yang ada di internal sound doang, bukan dari eksternal, suara eksternal terus masuk ke dalam. Ya kurang lebih penjelasannya seperti itu, semoga dapat dipahami. Nah terus untuk video resolusinya kita juga bisa ngatur low, medium, atau high. Cuman ini karena saya lagi rekam layar nggak bisa sambil contohin. Nah terus juga ada front kamera. Untuk front kamera ini kita bisa sambil ngerekam layar sambil menampilkan wajah kita. Misalkan ya contohnya ya gaming lagi aja. Misalkan kita lagi nyontohin lagi main game apa. Nah terus pengen ada wajah kita, bisa tuh dalam waktu bersamaan sambil ngerekam dua-duanya. Keunggulan yang keenam, saya merasa di Realme UI ini fitur game space-nya itu terasa lebih maksimal. Terutama dari segi fitur chat atau fitur sosial media yang ada di HP kita. Misalkan saya swipe down pojok kanan atas atau pojok kiri atas, nanti akan muncul fitur game space-nya seperti ini. Nah di sini misalkan saya ingin sambil buka chat WA saya. Nah tanpa harus menutup aplikasi gamenya, chatnya itu juga kita bisa sambil main game dan juga sambil memantau aktivitas chat kita. Ditambah di Realme UI ini tampilan WhatsApp-nya lebih baik daripada di ColorOS 6 sebelumnya. Kalau di ColorOS 6 itu terlalu zoom in, terlalu dekat, sehingga kita nggak akan nyaman main game sambil ngechat karena terlalu dekat tampilannya. Nah kalau ini lebih optimal karena dia tampilannya minimalis, tapi kita masih bisa akses dengan satu jari dengan mudah, sehingga kita mau ngetik pun juga gampang kalau misalkan mau ngetik dan sambil memantau WhatsApp kita. Nah terus kalau misalkan kita nggak klik ini, nah tampilan WhatsApp-nya tetap akan ada gitu. Jadi tinggal kalau misalkan mau mantau ya tinggal pencet aja. Nah ini salah satu keunggulan dengan adanya HP-HP zaman sekarang, seperti adanya game space yang ada di Realme. Fitur terakhir yang saya mau sharing kepada teman-teman itu ada di menu setting, additional setting, accessibility menu. Nah ini accessibility menunya diaktifkan. Ketika sudah diaktifkan, akan muncul gambar orang di pojok kanan bawah. Kegunaannya apa sih? Ketika kita klik, maka akan muncul fitur ini. Kita dapat mencet power, volume down, volume up, brightness down, brightness up, lock screen, screenshot, dan lain-lain. Yang dimana penggunaan hal tersebut hanya dapat kita lakukan atau yang kita ketahui itu hanya ketika kita menggunakan tombol fisik aja. Misalnya kayak volume up, volume down kan kita tahunya hanya menggunakan tombol fisik. Power ya kita klik tombol power. Yang padahal sebenarnya ada fitur ini. Sehingga dengan adanya fitur ini tentunya pertama menjadi kemudahan bagi kita. Kedua, HP kita akan lebih awet karena mengurangi penggunaan tombol fisik. Yang dimana dikhawatirkan kan kalau terus-terusan kita menggunakan tombol fisik, khawatir ada kerusakan yang ada di tombol fisik tersebut. Entah
mungkin mendem, dan lain-lain. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sharing kepada teman-teman. Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa di next video.